Ya bukannya Asmaul Hayawanat itu apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok sendiri? Di mana partnernya? Lagi OTW. Bu, Mas sudah curhat apa nang Pak Gio ayo. Hah? Curhat-curhatan dong. Ingin tahu banyak atau dikit? Namirun. Seru berdua. Berdua, diriku berdua. Pak Gio, Pak Aulia pengen tahu. Kepo Pak Aulia. Ya kayak omongan ibu mbek anak ngono Pak Aulia. Kan ibuku, aku anake dinasehati. Kok ngene lho nak, ojo ngene, ngoten Pak Aulia. Lah enak kayak Mama Dede wis, cocok wis. Nih ya Mama Dede beneran ya Mas sudah iki. Di Rukia pisan iku mau, Bu. Awakmu dirupiah wong demit. Tutup Mama Pak Gio. Dede jadi. Pak Gio, yang Dalam. pantas itu Pak Hendy, bukan jenengan yang jadi anaknya. Bu, tutup Mama Itu Pak Hendy gitu, Pak Hendy gitu. Monitor Pak Hendra, monitor Bu Islamia, Pak Gio. Kayak tak lemes ngono Pak Hendy, Bu Sofia. Ini tadi fokus Pak, mindfulness-nya jalan, mindfulness. Saya kira ada jalan-jalan terus. Iya, korek. Ini kesadaran penuh ini tadi. Sampai bingung yang ditulis apa ya, Bu? Pakai arsipnya. Ya mumet ini tadi, mumet. Sampai 2 orang aja bingung, Bu. Saya menangani 3 orang loh, Bu. Bu. Itu jadinya konseling Bu, itu bukan coaching kayaknya. Mereka curhat kayaknya. Kita lanjutkan. Nggih. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah Bapak Ibu tadi sudah berlatih terkait tentang latihan kucing ya. Meskipun nanti tadi ada yang belum selesai ya nggak apa-apa karena ini masih latihan, nggih. Jadi untuk besok kita coba praktek sungguhan karena di kegiatan besok itu nanti akan menjadi penilaian dan harus diunggah di YouTube-nya masing-masing ya. Untuk jelasnya nanti besok kita akan praktek lagi. Baik, lanjut kita masuk ke
lembar refleksi. Bapak Ibu sudah mengunduh refleksi dirinya. Monggo Bapak Ibu silakan dibuka PMM-nya. Silakan Bapak Ibu unduh refleksi diri latihan kucing. Ya, saya beri waktu 5 menit untuk mengisinya. Kemudian nanti tiap Bapak Ibu mempresentasikan hasil dari refleksi yang sudah Bapak Ibu buat. Pak, Bu mohon. Maida, nggih. Ini Pak, laptop saya kan rusak barusan. Nah ini saya pakai HP, saya nggak bisa. Bagaimana Pak? Nah, nanti bisa minta tolong ke Pak Endra nanti bersedekah. Sodako Pak Endra, sarpras monggo didumi situ-situ laptop Pak Endra. Ya. Sarprasnya. Ya, nanti bisa minta tolong ke siapa nggih nanti untuk presentasinya ya. Monggo bisa minta tolong ke Pak Endra atau yang lain. Monggo bisa diunduh dan diisi untuk lembar refleksi dirinya. Nah, 5 menit cukup nih, insya Allah. Iki anak sekolah. Iku apa? Waktu kurang 3 menit ya, monggo diselesaikan dulu.
Baik, Bapak Ibu, monggo yang mau mempresentasikan refleksi diri latihan coachingnya. Jadi nanti tiap orang 5 menit untuk merefleksikan apa yang sudah jenengan dapatkan di latihan coaching. Monggo. Bu Mas Uda, kemudian Pak Gio, monggo. Bu Mas Uda, monggo bisa ditampilkan refleksinya, monggo. Layar ya. Ngomong keluarga. Keluar nggih. Keluar nggih. Kalau Ibu Mbak. Keluar nggih. Keluar nggih. Halo. Halo, keluar sedikit, Bu. Keluar sedikit. Oke. Keluar Atau banyak. nanti jenengan kirimkan ke siapa, ke Pak Yaya atau ke Pak Hendra, nanti bisa ditampilkan lewat laptop. Oh, nggih nggih. Dikirim ke Pak Yahya nggih. Nggih. Kirim nang Pak Hendra. Kirim nang Pak Hendra. Iya sih tahu. Nah, sambil nunggu Bu Mas Uda, Pak Gio dulu, monggo Pak Gio, dipersilakan. Harus ditampilkan Pak. Ya, ditampilkan Pak Gio. Bentar, saya tak keluar dulu. Ini Pak, yang saya dapatkan hari ini. Tadi kan sebenarnya kan Bunda sudah ngangkat tangan, sementara hari ini saya coaching dengan Bunda, ya, jadi kan mungkin nggak terlalu beda dari isinya. Jadi apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yang sudah baik yang saya rasakan itu, saya bisa mengungkapkan kegelisahan saya, Pak, selama menjadi seorang guru. Kebetulan kan jadi yang kami bahas di pertama adalah bukan sesuatu yang akademik, tetapi yang non-akademik, gitu kan. Itu yang permasalahan saya. Jadi saya berbicara dengan Bunda tadi seperti apa permasalahan saya, terus ternyata Bunda juga memberikan timbal balik yang sangat baik sih menurut saya. Karena Bunda sendiri punya banyak pengalaman, gitu sih. Nah, dari sudut pandang saya sebagai coach atau sebagai pelatihnya, saya merasa bisa lebih memahami karakter rekan saya, Pak. Terus bisa membantu meringankan permasalahan yang dihadapi oleh rekan saya, karena beliau bisa sharing dengan saya, dan kebetulan mungkin ada permasalahan yang sama, jadi kita bisa sharing tentang bagaimana cara kita menanggulangi masalah tersebut. Terus yang ingin saya perbaiki adalah kemampuan saya dalam memulai percakapan untuk fokus masalah, Pak. Kadang-kadang ketika saya berfokus pada suatu masalah A, terus sedikit goyah, tiba-tiba fokus masalahnya ganti. Nah, itu sih kadang-kadang saya merasa, oh iya sih, harusnya saya fokus ke masalah yang satu itu dulu ya. Kalau sudah selesai, baru saya fokus ke masalah yang lainnya. Ibaratnya gambiar lah, seperti itu. Nah, cara yang saya lakukan supaya tetap dalam kondisi penuh kesadaran, saya selalu berusaha untuk merilekskan pikiran saya dan fokus mendengar atau mengungkapkan permasalahan yang saya ingin ungkapkan. Kalau mendengar berarti saya mendengar apa yang sedang dibicarakan oleh rekan sejawat saya. Terus nah yang ini saya sedikit agak bingung juga yang kedua. Terus kan umpan balik dari coach, berarti kan dari Bu Mas Uda ya. Harusnya ke saya ya Pak ya. Tapi kalau perasaan saya sendiri secara pribadi, ketika saya di coaching sama Bunda, ya kan, saya pertama awalnya gugup Pak. Nah, gugup pasti kayak apakah ini akan berjalan dengan baik atau sebagainya macamnya, seperti itu sih. Tapi lama kelamaan, wah ternyata sangat luar biasa, luar biasa. Saya mengakui hal hari ini luar biasa karena banyak kesamaan, kita akhirnya sharing. Oh kalau itu
tuh kayak gini ya, kayak utara, dan kita memiliki kesimpulan yang sama. Satu masalah, beberapa masalahnya mirip, kesimpulannya sama. Nah, itu menurut saya luar biasa. Mari kita sepakat akan satu kesimpulan. Itu sih Pak. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Gio, luar biasa. Baik, dilanjutkan ke Bu Masuda, monggo. Sudah siap? Pak Hendra, minta tolong dilihatkan. Sudah tak kirim Pak Hendra. Monggo Pak Hendra. Yes, siap Pak. Saya juga pakai HP loh Bu Mas. Oh, pakai Tapi HP saya ya? coba Bu Mas. Ini bisa Bu Mas. Kelihatan ya? Kelihatan Bu Mas? Enggak. Sih. Segini. Cukup. Kelihatan. Mas sudah kelihatan? Zarofa. Lihat. Nggak kelihatan. Iya. Saya bacakan aja Bu Mas ye. Nah, minta Yang tolong penting Pak. kan teman-teman kelihatan Bu Mas. Oke, tulisan hasil refleksinya Bu Mas. Yang pertama itu kan dalam percakapan tadi sudah berjalan dengan baik. Asadun. Oke. Halo Bu Benar. Mas. Iya, betul. Dalam percakapan tadi saya dengan Pak Gio itu berjalan dengan baik. Pak Gio mengutarakan tentang permasalahan Pak Gio tentang siswanya SMA, dan saya bergantian dengan Pak Gio. Saya curhat dengan Pak Gio. Pak Gio juga memberikan umpan balik kepada saya. Terusan Pak Gio menanggapi saya juga menanggapi apa yang Pak Gio utarakan. Jadi percakapan kami itu sudah berjalan dengan baik, Bapak. Oke. Yang kedua, Pak Hendra. Yang kedua itu apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Jawabannya Bu Mas udah tidak ada. Kalau menurut saya sih tidak ada, karena kalau saya sudah memenuhi dari kehadiran penuh tersebut, Bapak. Antara Pak Gio tentang bicara itu tentang permasalahannya itu sudah sudah saya berikan umpan balik kepada Pak Gio. Jadi tidak ada yang perlu diperbaiki dalam pembicaraan tersebut. Oke. Yang ketiga, Pak Hen. Selanjutnya, Bu Mas. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Nah, jawaban Bu Mas sudah keadaan kondisi presence dalam melakukan coaching. Di sini kehadiran penuh itu kalau menurut saya, Bapak, Pak Gio dan saya itu dalam keadaan enak, berbicara itu enak. Mengutarakan permasalahannya Pak Gio dengan dengan enak dia mengutarakan permasalahannya dan meminta apakah sarannya itu. Terusan begitu juga Pak Gio, setelah itu saya memberikan suatu permasalahan saya di sekolahan saya dan saling timpal balik ngomong, oh ya berarti sama gini, saya juga ada gini itu. Menurut saya gitu tak Pak, bener tak, kehadiran penuh itu begitu. Kalau menurut saya penangkapan saya begitu.
Nggih. Tidak ada kendala Yang dalam produksi. Bu Mas. Yang keempat nih Bu Mas. Apa yang Bapak Nggih. Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Jawaban Bu Mas udah dalam memahami percakapan dengan rekan coaching. Jadi untuk meningkatkan memahami, kita memahami rekan coaching kita. Apa yang mereka sampaikan kepada kita, kita perlu memahami, fokus terhadap pembicaraan tersebut. Itu menurut saya yang perlu lebih ditingkatkan. Yang Nggih. Sudah Bu Mas. yang bawahnya itu umpan balik ya? Oh, Ada nggak? umpan baliknya ada, sangat seru Bu Mas. Ya, tadi sangat seru sekali. Sangat dalam coaching tadi saya dengan Pak Gio itu seru sekali mengutarakan curhat-curhatan itu permasalahan di sekolahan kami masing-masing. Seru. Tuh, terima kasih Pak. Dan saya minta maaf sama Pak Yusuf dan semuanya. Hari ini amburadul saya. Oke, terima kasih Bu Mas Yuda, luar biasa sudah mempresentasikan hasil refleksi dirinya. Kita lanjut lagi ke Pak Endi, monggo Pak Endi. Kemudian dilanjut ke Pak Yaya, monggo. Kalau mau tampil di layar diklik yang mana ini Pak ya? Nah, Yang ngantuk ini Pak. Mulai jam 3 Pak Indra, nyambung ini. Yang tambah ini Pak ya, presentasi sekarang ini Gi. Ya Pak Indra. Iya Pak Endi. Pak Endi, klik channel, klik nama filenya Pak Endi, klik nama file. Kata ini Pak Hendra yang ngantuk pisan Pak Endi. Nama filenya di screenshot Pak Indra. Gimana carinya Pak Indra? Pak Endi. Sudah tampil Pak Endi, langsung aja. Pak, ini Pak sudah saya share Pak dengan. Oh, Bu Sophie sudah siap. Oke, saya mungkin bisa membacakan Pak. Oke. Dibantu Bu Sophie Pak. Oke. Terima kasih Pak Yusuf dan rekan-rekan sekalian. Saya tadi dan coaching dengan Ibu Sophie, partner saya, senior saya. Tadi yang pertama refleksi diri terkait apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, dan kami mulai dari ada sikap keterbukaan Bapak. Saya agak pekewu kalau berbicara dengan senior sebetulnya, tapi malam ini saya sungguh luar biasa. Saya jujur dari dalam hati yang paling dalam Pak, tanpa dibentengi apapun. Dan saya berjalan lancar mengungkapkan komunikasi itu dan menyimak dengan seksama, pertanyaannya cukup bisa diterima. Dan dukungan moralnya, metode alur tirta juga nampak dalam percakapan. Yang poin kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Mungkin gaya komunikasinya Pak, agak AIUEO-nya itu SPOK-nya tidak jalan dengan baik Pak. Tapi maknanya ada Pak, pemahaman bermakna itu ada. Jadi kami pengembangan keterampilan komunikasi perlu ditingkatkan. Alur ceritanya yang masih harus disusun dengan secara runtut. Itu Pak. Yang poin 3, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kesadaran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Kami melakukan mindfulness itu 10 menit Pak, sambil senden, kesadaran penuh, ya, dan saat coaching mendengarkan dengan seksama dan hadir sepenuhnya untuk membantu coach melakukan refleksi diri sebelum dan sesudah coaching. Yang keempat,
Nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya dengan sering melakukan kegiatan coaching baik terhadap murid atau rekan sejawat, melakukan pelatihan mindfulness secara teratur atau berkala dan mengembangkan keterampilan berkomunikasi, mendalami konsep Tirta. Itu Bapak. Dan yang umpan balik dari coach Anda itu, saya merasa sangat nyaman selama sesi coaching, Pak. Saya bisa terbuka, berbagi tanpa rasa takut akan penilaian dari rekan kami atau coach kami. Dukungan emosional yang kuat menunjukkan empati dan perhatian yang membuat saya merasa didengar dan dipahami. Itu Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Endi, mantap, luar biasa. Oke, kita lanjut ke Pak Yaya, monggo Pak Yaya. Terima kasih Pak Yusuf atas waktu yang diberikan. Mohon izin share screen. Tampak ya, tampak ya. Oke, yang pertama terkait refleksi diri. Pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Tadi saya berpartner dengan Bu Lina, saya merasa nyaman pada saat melakukan praktek coaching. Sebagai coaching juga saya mencoba tadi Pak melakukan prinsip-prinsip coaching dengan baik, kemudian membangun kemitraan yang menempatkan kesepakatan dalam berkomunikasi, karena memang saya mencoba menjadi coaching bukan sebagai mentor, kita membangun komunikasi yang baik, kemudian saya juga menjadi pendengar yang baik dan berusaha membantu memaksimalkan potensi yang dipunyai oleh Puji yang tadi sebagai coachingnya adalah Bu Lina. Kemudian untuk hal-hal yang perlu diperbaiki, ditingkatkan, kita tahu bahwa dalam coaching ini kita berbeda dengan mentor, maka kita harus mencoba menahan diri untuk tidak istilahnya gitu, berusaha memanipulasi terkait pemecahan masalah. Jadi saya mencoba untuk menahan agar saya tidak memberikan solusi, tapi solusi itu muncul dari Bu Lina sendiri pada saat proses coaching. Jadi saya hanya mendengarkan, kemudian mencoba mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengakibatkan Bu Lina dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Terus dalam selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Di situ saya mencoba menerapkan pengelolaan emosi yang stabil, memakai modul 2.2 kemarin, kompetensi KSE ya. Kemudian kita juga sebagai pribadi mencoba untuk membantu orang lain dengan harapan akan hadir solusi ketika proses coaching selesai. Minimal kalau kita tidak bisa memberikan solusi, paling tidak harapan kita kan pada saat proses coaching itu memberikan sesuatu yang lega ketika mereka atau coach ini bisa bercerita kepada kita. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Maka di sini seperti jawaban dari Pak Edi tadi, kita harus rajin belajar, melakukan teknik-teknik dan juga prinsip-prinsip coaching dalam keseharian agar kemampuan coaching kita bisa terasa lebih baik dan semakin menebalkan bahwa memang berbeda antara coaching dan mentor ataupun dengan istilah-istilah lain, baik fasil ataupun train. Kemudian untuk umpan balik coaching kepada Anda, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya sebagai coaching, saya juga belajar mengutarakan segala kegundahan dan kebingungan dalam menyikapi suatu hal dengan keyakinan. Setidaknya coaching akan memberikan jalan keluar atas permasalahan yang sedang dihadapi dengan potensi yang saya punya. Seperti itu Pak Yusuf untuk hasil refleksi saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Yaya, luar biasa. Baik, kita lanjutkan setelah Pak Yaya, yaitu Pak Endra, monggo Pak Endra. Pak Terima Endra, kasih kemudian Pak berlanjut Yusuf. Pak Rozikin. Nggih. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, Assalamualaikum untuk teman-teman. Jadi Waalaikumsalam. untuk refleksi diri tentang latihan coaching tadi bersama Bu Islamia dan Pak Rozikin, kita saling tukar peran, ada yang jadi coaching, ada yang jadi coachee. Jadi untuk refleksi diri pada hari ini, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Selama percakapan saya merasa berhasil membangun hubungan antara saat itu saya jadi coaching, Pak Rozikin jadi coachingnya, gitu. Saling tanya jawab gitu Pak. Nah, saya mencoba menerapkan model Tirta, ya meskipun pemahaman saya tentang model Tirta masih belum sepenuhnya paham tentang coaching ya Pak ya. Tapi saya mampu untuk menjalankan tahapan demi tahapan dengan Pak Rozikin. Terus yang kedua itu apa yang masih perlu ditingkatkan. Nah, di sini untuk meningkatkan sesi coaching ke depannya saya akan mendalami lagi tentang model Tirta itu tadi. Ya, secara lebih mendalam dan lebih banyak lagi baca-baca tentang tahapan-tahapan atau alur model Tirta, Pak. Terus yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence sebelum dan sesaat melakukan coaching. Nah, di sini mungkin saya fokus pada niatan saya untuk membantu menjawab permasalahan yang yang dihadirkan oleh teman saya itu, Pak. Dan berusaha mendengarkan dengan serius gitu. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Yang saya perbaiki itu tentang pemahaman model Tirta masih perlu diperbaiki lagi dan ditingkatkan, dan tahapan identifikasi. Saya merasa tidak sepenuhnya mampu untuk menjadi coaching dengan baik gitu Pak. Nah, untuk umpan balik dari coaching, tadi saya jadi coaching, Bu Islamia jadi coachingnya, saya merasa senang gitu Pak. Kita bisa bertukar pikiran tentang permasalahan yang ada di sekolah saya gitu. Dan Bu Islamia juga tadi sudah menjalankan tugasnya sebagai coaching, menanyakan terus bagaimana untuk menanganinya dan seperti itu Pak. Mungkin seperti itu Pak Yusuf. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Endra, luar biasa. Baik, kita lanjutkan ke Pak Rozikin, monggo dipersilakan Pak Rozikin. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Mohon izin share screen gitu Pak. Sebentar gitu Pak.
Sudah muncul nggih, Pak? Nggih. Terima kasih Pak Yusuf atas waktunya. Tadi kami di kelompok 5 tadi ada tiga orang, satu Pak Hendra dan satu lagi Bu Is. Jadi kita sama-sama saling bergantian menjadi coach dan coaching. Untuk refleksi diri, yang pertama apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Menurut saya selama diskusi ada beberapa aspek yang sudah berjalan dan melibatkan pemahaman konsep coaching dan terkait dengan Tirta tadi. Jadi ada komunikasi dua arah yang sudah berkembang dan menyenangkan. Jadi saya lihat tadi sharing tadi itu natural gitu Pak. Bagaimana satu dengan yang lain menyampaikan permasalahan yang ada di sekolah masing-masing dan menceritakan pengalaman dan memberikan solusi. Yang kedua, yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Jadi ada beberapa keterbatasan ya. Kadang kita sebagai coach itu bagaimana menahan diri dan tidak ikut curhat, tapi kita memberikan solusi seperti apa yang kita lakukan dan atau pengalaman kita sendiri gitu. Yang ketiga terkait dengan kehadiran penuh, apakah dalam kondisi presence gitu saat melakukan coaching. Menurut saya Pak, saya bisa membatasi diri dan fokus terkait dengan bagaimana memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Pertanyaan keempat, apakah Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Kalau menurut saya, jadi melihat kembali contoh dialog ya Pak, yang ada di LMS, supaya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan alur Tirta. Terkait dengan umpan balik, saat di coaching tadi saya sebenarnya merasa canggung ya, meskipun saya sendiri sebagai guru BK kan selama ini sering melakukan penanganan terhadap siswa. Nah ini kita melakukan memberikan solusi terkait dengan rekan sejawat. Jadi agak canggung. Tapi alhamdulillah selama kegiatan bisa berjalan dengan baik. Begitu Pak Yusuf, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rozikin. Baik, kita lanjut ke Bu Lina. Monggo, Bu Lina. Iya Bapak, terima kasih. Saya share screen terlebih dahulu. Sampun terlihat nggih? Sampun terlihat Bapak? Belum. Kok sudah keluar tulisannya tapi kok belum? Ini ya Pak. Masih OTW itu Bu, sinyal. OTW. Akhirnya. Keluar Pak. Biasanya tampil Bu Lina. Sudah Pak? Sudah. Oke. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas kesempatannya. Jadi untuk yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik sama percakapan. Jadi yang tadi ketika melakukan coaching bersama Pak Yaya yang sudah berjalan dengan baik, menurut saya yaitu hubungan yang sudah terjalin dengan baik ya Pak. Pastinya karena kalau kita melakukan coaching tapi tidak terjalin chemistry juga
akan menghambat proses coaching tersebut. Terus yang kedua, coach tadi Pak Yaya sendiri sudah bisa mengungkap permasalahannya dan sudah merasa di akhir tadi sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dan yang terakhir adalah menurut saya alur cerita yang tadi sudah terpenuhi atau terjalani. Untuk yang pertanyaan kedua, yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah menurut saya sendiri ini saya masih harus memperbaiki kemampuan saya dalam menjalin komunikasi agar coach saya itu bisa lebih terbuka lagi dan saya bisa menggali masalahnya lebih dalam lagi. Saya merasa masih perlu banyak memperbaiki di dalam hal itu. Yang ketiga yaitu apa yang saya lakukan agar saya itu masih dalam kondisi present atau kesadaran penuh saat melakukan coaching. Yang saya lakukan tadi adalah saya mendengarkan dengan baik dan aktif dan saya memberikan respons kepada setiap hal yang diceritakan oleh coach saya tadi, baik dengan bahasa tubuh saya, dengan anggukan atau dengan senyuman atau dengan mungkin jempol gitu, dan juga dengan kalimat verbal misalnya ya Pak sudah bagus atau apa ada lagi. Nah itu hal-hal seperti itu menurut saya bisa membuat saya itu tetap berada dalam kondisi saya itu masih dalam kesadaran penuh. Nah yang terakhir yang akan saya perbaiki ke depannya yaitu saya harus banyak berlatih lagi melakukan coaching ini, karena dengan berlatih saya bisa meningkatkan skill saya dalam melakukan coaching dan mencatat step by step yang sudah saya lakukan apakah sudah sesuai dengan alur atau tidak. Karena dengan mencatat itu saya bisa nantinya akan refleksi pada diri saya apa-apa saja yang masih harus diperbaiki dan apa saja alur cerita yang belum terjalani seperti itu. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, selama proses coaching saya tadi setelah melakukan coaching saya merasa sangat lega sekali karena tadi saya benar-benar menceritakan yang permasalahan yang saya hadapi, dan karena saya sama Pak Yaya sepertinya usianya tidak jauh beda, jadi kami seperti ngobrol dengan teman yang seumuran ya Pak ya, gitu. Dan kebetulan karena sekolah kami itu serumpun, jadi masalah-masalahnya itu juga hampir sama seperti itu. Saya merasa sangat senang. Tadi awalnya juga saya agak sedih karena harus bercerita itu sama dengan mengungkapkan luka lama yang harus saya ceritakan lagi. Tapi setelah tadi saya melakukan coaching bersama Pak Yaya, alhamdulillah Pak Yaya memberikan memberikan masukan itu yang membangun dan memotivasi saya. Jadi Pak Yaya itu lebih ke mengembalikan saya ke kesadaran penuh saya. Apa yang tadi itu sebenarnya permasalahan saya ini ya karena saya itu tadi tidak mindfulness kepada diri saya sendiri. Dan tadi Pak Yaya membantu saya untuk menyadarkan saya untuk kembali ke mindfulness saya lagi sehingga permasalahannya itu bisa terlewati. Seperti itu Pak Yusuf. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lina. Baik, lanjut ke Bu Sofia, monggo dipersilakan. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya. Bu Lina bisa di share screen-nya bisa ditutup. Nah, monggo Bu Sofia dipersilahkan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama yaitu refleksi diri saya sebagai coach di sini. Yang pertama adalah sebagai coach, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Saat
kegiatan coach saya dengan Pak Hedi, saya merasakan bahwa coach bersikap terbuka, tidak ada kekhawatiran. Komunikasi berjalan lancar karena dilakukan dengan santai, tanpa beban. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan dari diri saya sebagai seorang coach adalah pengembangan keterampilan komunikasi diri saya perlu ditingkatkan. Kemudian pemahaman alur tirta itu perlu saya cermati lagi agar benar-benar terlaksana secara runtut saat kegiatan coach. Kemudian yang ketiga, apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau hadir sebelum dan saat melakukan coaching. Saya berusaha untuk fokus dan kesadaran penuh saat coaching, mendengarkan dengan seksama dan hadir sepenuhnya untuk membantu coach, serta menyadari untuk tidak memberi solusi, tapi lebih kepada arahan saja. Kemudian, apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yaitu dengan sering melakukan kegiatan coaching, baik terhadap murid maupun rekan sejawat saya. Kemudian searching melalui YouTube tentang kegiatan coaching dan memahami alur yang digunakannya. Mengembangkan keterampilan berkomunikasi saya serta mendalami konsep alur tirta. Kemudian yang berikutnya yaitu umpan balik sebagai coach. Pada saat berperan sebagai coach, saya merasakan senang sekali karena saya menganggap coach saya mendengar dengan seksama, menyimak semua permasalahan saya seolah-olah beliau terlibat atau merasakan apa yang saya rasakan. Di sini tidak ada pembedaan gender maupun usia. Saya merasa seolah kita itu selevel yang memiliki misi, visi yang sama maupun permasalahan seolah-olah itu sama. Tidak ada gap di antara kami dari sisi apapun. Hal itulah kemudian yang memantapkan saya dalam menjalankan rencana aksi saya berikutnya. Demikian Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sofia. Lanjut ke Bu Vera, kemudian ke Pak Zainal. Monggo Bu Vera, dipersilakan. Terima kasih Pak. Minta tolong Pak Gio. Oke, terima kasih Pak Gio. Refleksi diri terkait yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Di saat percakapan saya dengan Pak Zainal, dinamika kelas kami sangat luar biasa Bapak, karena saya sendiri sangat antusias dan juga kami juga berbagi pengalaman dalam menghadapi masalah yang saya alami maupun yang Pak Zainal alami. Dan juga tidak hanya itu, kami juga saling memberikan umpan balik terkait masalah yang saya ajukan juga Pak Zainal maupun saya. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Dalam diri saya pribadi yang perlu saya tingkatkan adalah terkait bagaimana saya memberikan strategi dalam rencana aksi nyata, misalnya setelah Pak Zainal mengutarakan rencana aksi nyata yang beliau akan lakukan, mungkin beberapa masukan dari saya bisa ditambahkan atau mau dilakukan atau tidak itu sesuai dengan kondisi Pak Zainal. Nah, di sini saya belajar untuk menetapkan strategi apa yang cocok juga untuk kelasnya Pak Zainal terkait dengan masalah yang Pak Zainal hadapi maupun yang saya hadapi. Setelah itu, pertanyaan yang ketiga adalah apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching.
Yang pasti sebelum kami melakukan coaching, saya secara pribadi yang pasti adalah menarik nafas karena itu adalah cara saya untuk menenangkan diri saya sendiri. Di saat berdiskusi dengan Pak Zainal, saya juga menanyakan kabar. Setelah itu saya mengajukan juga pertanyaan pemantik kepada Pak Zainal untuk mengunggah rasa ingin tahu saya terhadap masalah yang dihadapi Pak Zainal. Dan dengan pertanyaan pemantik itu saya juga bisa mengidentifikasi juga masalah yang apa yang dihadapi oleh Pak Zainal, begitu juga dengan Pak Zainal lakukan. Selain itu juga kami saling menanggapi arahan atau masukan dengan baik, dan tadi di sela-sela pergantian kami juga melakukan istirahat sejenak untuk menenangkan pikiran kami masing-masing dan bisa kembali fokus untuk melakukan kegiatan atau latihan coaching malam hari ini. Lalu pertanyaan yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Tadi permasalahan saya adalah bagaimana cara saya menanggapi terkait dengan rencana aksi nyata. Mungkin saya lebih kepada menyusun atau memberikan arahan strategi yang tepat untuk permasalahan teman saya yang sedang menghadapi masalah. Terus umpan balik dari coaching Anda yang terakhir adalah kami saling menghargai setiap mungkin perbedaan pendapat atau masukan dan juga arahan. Di sini kami tidak saling menggurui, tetapi kami saling mendukung satu sama lain dan saling menguatkan. Karena apapun yang kami lakukan, itu semua terutama untuk anak didik kami dan juga untuk mengubah diri kami masing-masing. Seperti itu Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Vera. Lanjut ke Pak Zainal, monggo Pak Zainal. Mohon izin berbagi layar. Sudah tampak kah? Apakah sudah muncul, Bapak? Sampun, sampun. Sampun, nggih. Nggih. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan refleksi diri selama saya menjadi coach tadi. Apakah sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan tahapan Tirta. Meskipun sempat di awal saya merasa kurang percaya diri, karena saya merasa belum pantas menjadi coach. Tapi alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan lancar. Terus kemudian apa yang masih perlu diperbaiki, harus ditingkatkan. Sepertinya saya sepemikiran dengan Bu Vera tadi, bahwa saat saya melakukan coaching dengan Bu Vera, saya masih perlu meningkatkan alternatif solusi dalam rencana aksi, dan juga masih belum bisa mengatur perkataan yang bisa memancing solusi agar muncul dari coach sendiri. Jadi saya lebih memberikan saran daripada memancing solusi dari coach sendiri. Terus kemudian apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh, saya selalu berinteraksi dan berdiskusi dengan coach. Jadi mencoba untuk terus menggali, menawarkan solusi, bertukar pendapat mengenai solusi apa yang sebaiknya dilaksanakan. Gitu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki? Nah, memperbaikinya saya menerima saran dari Bu Vera tadi, dan juga mencoba untuk merefleksikan diri apa yang masih kurang, dan juga memperbaiki dengan menerima saran itu tadi. Bagaimana perasaan pada saat di coaching? Sangat menarik bercoaching dengan Bu Vera, sehingga saya ingin untuk bercoaching yang selanjutnya dengan Bu Vera, karena sangat interaktif sekali, sangat sama pemikiran, dan juga asik, meskipun tidak ada rasa menggurui, tapi sharing seperti itu. Mungkin itu dari saya, Bapak. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Zainal. Terakhir Bu Islamia ya, monggo Bu Islamia. Terima kasih Bapak. Mohon share. Oke. Sudah kelihatan Bapak? Dereng nggih? Belum Ibu, Sudah kelihatan nggih belum. Bapak? Belum. Bentar Bapak. Sampun nggih Bapak? Dereng nggih? Refleksinya belum keluar, Ibu. Pak Indra, mohon bantuannya Pak Indra. Ya, siap Bu Is. Saya bantu buka ya Bu Is. Dimatikan dulu presentingnya Bu Is. Sampun Pak. Sambil menunggu nggih Bapak, kula coba nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pertanyaan refleksi, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya mencoba menjawab, dalam kegiatan ini saya bersama rekan CGP yang lainnya sudah berjalan dengan baik, dan pada saat saya menjadi coach yang saya lakukan dengan Pak Hendra, kami sudah berbincang dengan baik dan sudah sesuai dengan Tirta. Dan adapun saya sebagai coach, selama saya melakukan percakapan dengan Pak Roziki, saya sudah menemukan arti dari alur dari Tirta itu sendiri. Dan yang kedua, apa yang perlu diperbaiki dan yang ditingkatkan. Dalam hal ini, saya masih perlu saya perbaiki adalah dalam kegiatan coaching bersama dengan rekan. Ternyata waktu yang kami lakukan tadi, Bapak, tidak panjang, tapi hanya beberapa menit karena kami juga masih belajar, Bapak. Dan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presentasi atau kehadiran penuh. Dan saya mencoba menjawab dalam presentasi kali ini dengan melakukan coaching bersama dengan rekan CGP yang kami gunakan dengan menggunakan alur Tirta, dengan mempersiapkan diri, dengan yang pertama kami masih bingung dan masih apa ya yang harus kita lakukan. Dan akhirnya kita menemukan perbincangan santai tadi, Bapak. Dan yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Dari sini, saya sebagai coach maupun
coach, saya lebih harus fokus lagi, di mana saya sebagai coach maupun coach dalam melakukan coaching ini, sehingga kami bisa berbincang santai dan sesuai dengan alur tirta yang kami gunakan. Dan yang terakhir, umpan baliknya, saya merasa senang setelah melakukan coaching bersama dengan rekan sejawat, sehingga kami dapat menumbuhkan rasa percaya diri, Bapak. Padahal awalnya kita masih bingung dan apa yang kita lakukan. Terima kasih, Bapak. Demikian refleksi saya. Oke, terima kasih Bu Islamiyah, luar biasa. Baik, sudah extra time 1 menit, mohon izin 5 menit nggih. Nah, enggak banyak. Oke, kita masuk ke refleksi yang terakhir, refleksi aktivitas pembelajaran ya. Singkat, padat, dan jelas. Pertanyaan nomor 1 nanti yang menjawab adalah masing-masing perwakilan kelompok 1, 2, dan 3. Yang pertanyaan 2 nanti diwakili kelompok 4 dan 5. Oke. Nomor 1, apakah yang Bapak Ibu peroleh selama berlatih kucing dengan rekan CGP? Monggo. Untuk kelompok 1, siapa yang mewakili? Monggo Pak Gio, dipersilakan Pak Gio. Singkat, padat, dan jelas. Siap Pak. Apakah yang diperoleh selama berlatih coaching dengan rekan CGP? Cara saya untuk memberikan arahan ke teman saya, itu yang saya dapatkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gio. Lanjut kelompok 2, monggo. Siapa Bu Vera? Untuk saya? Bu Vera apa Pak Zainal? Kayaknya sudah sepemikiran. Silakan Pak Zen. Silakan Pak Zen. Monggo Pak Zen, monggo Pak Zen. Oke, mohon izin ya Bu Vera. Apa yang peroleh selama berlatih coaching dengan rekan CGP? Saya memperoleh cara bagaimana menjadi coach yang baik, bagaimana cara langkah-langkah tirta dalam menghadapi permasalahan dari teman rekan. Seperti itu Bapak. Oke, terima kasih Pak Zainal. Lanjut ke kelompok 3, monggo. Yang mewakili kelompok 3. Monggo Bu Sofi. Bu Sofi, monggo Bu Sofi. Binarak Bu. Baik, terima kasih. Saya coba menjawab. Yang saya peroleh selama kegiatan coaching tadi adalah bagaimana saya berusaha mengendalikan semacam kesabaran ketika coach itu dengan menggebu-gebunya menceritakan tentang permasalahannya dengan tetap berusaha pada alur tirta. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sofi. Lanjut yang nomor 2, nggih. Nanti kelompok 4 dan 5 monggo bisa dijawab. Hal-hal apa yakah terkait keterampilan coaching yang perlu Bapak Ibu tingkatkan di kemudian hari? Monggo. Kelompok 4 siapa yang mewakili? Bu Islamiyah, monggo dipersilakan. Halo. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin hal-hal yang terkait dengan keterampilan coaching yang perlu Bapak tingkatkan di kemudian hari adalah dengan membangun pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengembangkan motivasi antara coach dengan coach itu sendiri, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Islamiyah. Lanjut untuk kelompok 5, monggo, kelompok terakhir. Kelompok 5, atau kelompok 4, kelompok 4. Pak Yaya atau Bu Lina, monggo. Nggih, Bapak. Pak Yaya, monggo dipersilakan Pak Yaya.
Terima kasih Pak Yusuf atas waktunya. Nomor 2 terkait dengan keterampilan terus yang perlu kita tingkatkan yang pasti adalah kita harus mendalami alur tirta. Yang kedua juga kita harus membiasakan diri kita sebagai coach ya, bukan sebagai mentor, bukan sebagai fasil ataupun yang lainnya, karena ada perbedaan di situ. Dimana kalau sebagai coach kita mengarahkan coach untuk menemukan sebuah solusi dengan kesadaran penuh mereka sendiri, seperti itu. Itu saja Bapak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Yaya. Baik, ini adalah sesi terakhir kita, sudah selesai. Mohon izin untuk stop. Nah. Sebelum sesi ini kita akhiri, kita lanjut untuk sesi yang kedua ya di hari Kamis, yaitu praktek sungguhan. Karena nanti praktek besok itu nanti ada yang kami jadikan host ya untuk merekam kegiatan kucing ya, biar nanti file yang masuk ke emailnya jenengan bisa diupload di YouTube-nya masing-masing. Oke. Jadi itu nanti besok adalah penilaian ya. Jadi mohon nanti dipersiapkan pertanyaan tirtanya ya, pertanyaan alur tirtanya yang kuncinya monggo disiapkan permasalahan yang pengen dicurhati ya. Jadi kuncinya silakan pilih permasalahannya apa, kucingnya silakan pilih, silakan susun tirtanya biar besok ketika praktek sungguhan itu berjalan dengan maksimal, berjalan dengan lancar ya. Jamnya sama nggih, jam 6:30 ya, biar nanti lebih rileks lagi, biar enak nanti untuk memberikan unek-uneknya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu waktunya untuk menghadiri kegiatan Rukol 1 kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan barokah untuk kita semua. Alangkah baiknya sebelum kita tutup Rukol ini kita foto sebentar dulu ya, meskipun dalam keadaannya mengantuk, monggo tetap disemilurkan, wah biar tambah semangat. Nah seperti Bu Dini tambah semangat. Monggo Bu Dini, wah senyumnya begitu menggoda. Monggo Bu Dini nanti yang akan memberikan gayanya, nanti Pak Yaya yang akan jepret fotonya. Siap Pak Yaya? Wah, monggo Bu Dini dipersilakan. Oke, yang pertama huruf C aja ya karena kita coaching. C, oke. 3, 2, 1. Sudah. Sudah. Oke, lanjut lagi. Sekali lagi terakhir Bu Dini, monggo. Oke, gaya kedua. Love aja ya. Love. Love. Oke. Nah. Love 1, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih Bu Dini. Baik, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bu Islamia. Monggo dipersilakan Bu Islamia. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada Rukol malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga apa yang kita terima dan apa yang kita dapat menjadikan kita semua guru-guru yang hebat. Amin ya Rabbal Amin. Dan mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu waktunya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, kita ketemu besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan ketemu Wabarakatuh. besok. Terima Siap, kasih. monggo. Bu Dini, Pak Fani, Bapak Ibu yang lainnya.